Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, nama saya Panji Pratama Suhardani dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan nomor induk mahasiswa 40040324620020 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas metode auto tuning dan perbandingan PID kecepatan dengan PID posisi. Jadi metode auto tuning untuk kontrol motor DC dengan menggunakan Simulink MATLAB ini sebagai aspek penting dalam dunia kontrol otomatis ya teman-teman. Oke. Sebelum membahas lebih dalam tentang jenis-jenis auto tuning PID, kita harus tahu dulu apa sih itu auto tuning PID. Nah, auto tuning PID adalah sebuah proses cerdas yang memungkinkan sistem mengidentifikasi parameter kontrol yang optimal secara otomatis. Nah, ini menghilangkan kebutuhan akan penyesuaian yang manual yang seringkali memakan waktu dan memerlukan keahlian yang mendalam. Jadi biar cepat gitu teman-teman auto tuning itu. Nah, identifikasi parameter optimal auto tuning secara otomatis menentukan nilai P, I, dan D yang terbaik untuk performa sistem yang optimal. Nah, terus ada penggunaan sinyal uji. Sistem dikenal sinyal uji khusus untuk mengukur respon dinamisnya. Nah, ini untuk membantu dalam pemodelan perilaku sistem. Nah, setelah itu penghasilan PID optimal berdasarkan respon yang terstruktur. Algoritma auto tuning menghitung dan menerapkan parameter PID yang sesuai. Nah, jadi auto tuning itu seperti itu ya teman. Jadi kayak proses cerdas yang memungkinkan sistem untuk memberikan kontrol PID yang optimal, yang efektif gitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa jenis auto tuning. Kalau di MATLAB ya teman-teman. Saya kurang tahu kalau di yang lain, tapi yang jelas di MATLAB di auto tuningnya itu ada 3 teman-teman. Nah, sini metode auto tuning Sinestream. Oh ya teman-teman, itu kalau nggak salah itu ada 5 ya teman-teman. Saya coba cari auto tuning itu sebenarnya ada 5 di sini. Metode auto tuning Sinestream, Superposition, Multisyn, sama PRBS teman-teman. Tapi di sini kita pakai yang 3 aja, yaitu Sinestream, Superposition, dan PRBS seperti itu. Nah, jadi auto tuning Sinestream itu apa sih? Jadi metode Sinestream adalah menggunakan serangkaian gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda untuk mengkarakterisasi sistem. Aku ulangin. Jadi mode Sinestream menggunakan serangkaian gelombang sinus dengan frekuensi berbeda untuk mengkarakterisasi sistem, gitu teman-teman. Jadi pendekatan ini sangat detail dan memberikan data respon frekuensi yang sangat akurat. Nah, ini di sini ada contohnya, ada visualisnya ya teman-teman. Nah, di sini kan ada gelombang sinus ya teman-teman. Nanti sinusnya ini akan dimainkan dan nanti akan menghasilkan di kalkulasi nanti hasilnya lurus jadi stabil. Yang awalnya tadi yang sinus ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya sinyal gangguan sinus berurutan. Nah, jadi sistem diuji dengan sinus satu persatu pada rentang frekuensi yang luas. Jadi sangat luas sekali ya teman-teman. Di sini satu kali kita auto tuning itu bisa memakan waktu sampai bermenit-menit teman-teman. Lalu, nah ini Sinestream ini cocok untuk mengidentifikasi nonlinearitas dan mendapatkan model sistem yang presisi gitu teman-teman. Lalu ada aplikasinya yang lebih spesifik. Nah, sini untuk estimasi frekuensi pada konverter bab dalam mode konduksi kontinu CCM. Ini salah satu contohnya itu kan. Ada sistem kontrol presisi yang tinggi yang membutuhkan pemahaman dinamika yang lengkap. Nah, di sini kalau contohnya ya teman-teman aku kasih aja yang udah aku cobain gitu. Nah, di sini ini salah satu hasilnya apa ya teman-teman, di mana yang garis kuning ini merupakan auto set point aku inkan. Nah, yang biru-biru ini merupakan grafik kecepatan motornya ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita ada juga yang sebenarnya ini agak ngelak ya teman-teman.
sini. Ini yang speednya nih teman-teman. Jadi ketika gelombangnya itu berosilasi terus ya teman-teman. Jadi gelombangnya itu sinus, set naik turun hingga yang mana nanti sinusnya itu semakin rapat frekuensinya, semakin rapat. Nah di sini dia nanti akan cenderung nanti akan stabil seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah di sini nih biar cenderung stabil. Awalnya kan dia sinus naik ke atas tinggi. Nah seperti itu. Ini salah satu contohnya. Nanti hasilnya ini membuatnya gimana nanti kita akan bahas ya teman-teman. Di sini untuk gambarannya aja itu seperti apa gitu. Nah oke, lanjut. Itu tadi auto tuning Sinestream jenisnya. Lalu kita lanjut ke di sini aku mau kasih sedikit kesimpulannya aja. Jadi Sinestream ini kayak akurasinya tinggi, waktu estimasinya ini lebih lama, tapi ya gitu akurasinya lebih tinggi. Jadi visualisasi ini menunjukkan bagaimana sinyal Sinestream diterapkan dengan frekuensi yang bertahap dan amplitude yang kecil, memastikan analisis yang sangat teliti dan terhadap respons sistem. Itu teman-teman. Nah lalu ada metode auto tuning superposition. Nah metode superposition ini mempercepat proses estimasi frekuensi. Dengan metode superposition melakukan auto tuning dengan menambahkan sinyal gangguan kecil, biasanya sinusoidal atau step kecil. Nah, di atas sinyal kontrol utama tanpa mengganggu operasi normal sistem. Nah, ini memungkinkan untuk mengumpulkan data respon dari frekuensi dalam satu kali percobaan, teman-teman. Nah, jadi kayak sinyal gangguan itu digabungin lah gitu ya teman-teman. Sinyal sinusoidal yang dijumlahkan diberikan serentak untuk mengurangi durasi pengujian. Nah, di sini kelebihannya superposition ini percepatan estimasinya. Jadi memungkinkan estimasi karakteristik frekuensi secara signifikan. Jadi lebih cepat daripada Sinestream. Nah, lalu untuk fleksibilitas aplikasi, nah di sini juga superposition ini ideal untuk estimasi offline maupun real time pada sistem kontrol tertutup, khususnya untuk kontrol proporsional dan integralnya. Nah, data yang diperoleh dari metode superposition dapat langsung digunakan untuk tuning parameter PID, memberikan efisiensi yang tinggi dalam pengembangan sistem kontrol. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak menambahkan sinyal gangguan kecil, biasanya seperti sinusoidal atau step kecil ya teman, di atas kontrol utamanya. Operasi sinyal. Nah nanti di situ akan dapat hasil kontrol proporsional, integral dan derivatifnya kalau ada ya teman-teman. Nah untuk contoh grafiknya itu sebentar teman-teman. Itu kurang lebih untuk superposition ya. Nah di sini dia lebih ke cenderung ke osilasi terus ya teman-teman. Nah tapi nanti di sini nih, ini udah mulai stabil di sini, seperti itu teman-teman. Position integrating ini yang itunya, coba kita lihat. Nah di sini ya teman-teman, dia cenderung fluktuatif seperti itu. Jadi kalau misalkan di sinusot seperti ini ya teman-teman, dia ada sinusoidalnya kecil-kecil nih, untuk kecil-kecil seperti ini. Ini untuk yang posisinya. Terus kalau misalkan yang kontrol yang speednya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah dia masih ada sinusoidal yang kecil-kecil ya teman-teman, yang turun gitu. Nah oke. Jadi seperti itu. Nah jadi langsung metode auto tuning yang ketiga, yaitu PRBS. PRBS itu apa sih? PRBS itu pseudo random binary sequence. Nah jadi itulah, jadi kita singkat PRBS. Nah PRBS ini adalah metode auto tuning yang menggunakan sinyal biner pseudo acak untuk eksitasi motor DC. Jadi respon kecepatan atau posisi dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik sistem yang menentukan parameter PID secara otomatis. Nah, sinyal biner pseudo ini acak teman-teman. Ya acak. Jadi
jadi acak PRBS, jadi kayak bergantian antara dua nilai secara acak mensimulasikan noise, tetapi terstruktur gitu noise-nya, sehingga mampu mengeksistasi sistem pada berbagai frekuensi secara simultan. Nah, manfaat utamanya di sini PRBS itu waktu estimasinya lebih singkat dibanding metode sinestream tradisional. Nah, lalu estimasi yang akurat untuk tuning PID dengan durasi eksperimen terpendek. Namun di sini juga tergantung dengan disturbance-nya juga ya teman-teman, ada gangguan atau tidaknya, dan kontrol-kontrol yang lain, misalnya kalau misalkan di motor DC yang akan kita lakukan ini terpengaruh juga dari encodernya juga teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi tidak semestinya lebih pendek, tapi umumnya itu PRBS itu eksperimennya yang pendek seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini kan kita ingin mengontrol dua teman-teman, yang mana dua ini lagi-lagi yaitu kecepatan dan posisi teman-teman, seperti itu. Nah, di PID kecepatan itu berbeda nih sama PID posisi. Jadi kalau PID kecepatan itu pakai integrating, lalu PID posisi itu pakainya stable. Nah, jadi apa sih itu perbedaannya? Nah, jadi kita memahami dulu nih perbedaan antara PID kecepatan dan PID posisi. Ini sangat penting untuk memilih strategi kontrol yang sesuai karakteristik sistem yang dikendalikan. Nah, untuk PID kecepatan, outputnya berupa kecepatan. Nah, ini cocok untuk sistem integrating. Kenapa? Karena di mana dinamika motor menyebabkan error, kecepatan dapat terakumulasi terhadap waktu, sehingga sistem ini sensitif terhadap gangguan. Jadinya membutuhkan tuning PID yang hati-hati untuk menghindari oksilasi. Nah, jadi kecepatan ini cocok untuk yang integrating. Nah, lalu untuk PID posisi, output berupa posisi ini cocok untuk sistem yang stabil yang bertujuan untuk mempertahankan posisi tersebut pada titik setel yang tertentu atau set point yang kita inginkan. Nah, seperti lengan robot gitu ya, lengan robot, sistem ini umumnya lebih stabil dan mudah dikendalikan dibanding dengan kecepatan, yang mana di posisi ini menggunakan stable. Jadi stable atau stabil ya kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nah, jadi pemilihan jenis PID ini akan sangat mempengaruhi respon sistem terhadap perubahan dan gangguan. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi ini kayak perbandingannya. Nah, ini kayak di kecepatan ya, ini ada osilasi teman-teman, kecepatan dan posisi, yang mana kalau misalkan kecepatan ini biasanya, nah ini terus ada overshoot berlebihan. Nah, di sini kita mencari yang nilai yang ideal, yang baiknya itu seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin bisa kita lanjut ke MATLAB, yang mana nanti aku akan menjelasin ini teman-teman ya, dari auto tuning dengan 3 metode kecepatan ya teman-teman, kontrol posisi dulu dengan 3 metode, tampilkan prosesnya, nanti aku tampilin proses dan grafik dan hasil KPID-nya seperti itu. Nah, mungkin bisa dibuka dulu MATLAB-nya. Ini agak lama ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku udah buat kita buka Simulink teman-teman dengan klik di sini. Buka Simulink kita. Nah, di sini kalian buka blank aja, blank model.
teman-teman, jadi agak kurang jelas mungkin suara saya. Nah, oke teman-teman, jadi di MATLAB Simulink ya kalian rangkai menggunakan rangkaian yang sebelumnya sudah pernah saya bahas. Jadi teman-teman tonton dulu video sebelumnya ya, video saya sebelumnya itu aku menjelasin bagaimana caranya merangkai rangkaian ini seperti itu. Nah, di sini teman-teman diikutin aja. Jadi kita pakai slider, kita pakai konstan. Nah, di sini slider konstannya ini kita masukkan ke goto from ke variabel SP atau set point, teman-teman. Nah, set point di sini akan masuk ke yang namanya closed loop PID auto tuner. Nah, di sini teman-teman bisa klik 2 kali lalu cari PID auto tunernya. Nah, lalu kita juga pakai PID controller, teman-teman, di sini. Nah, di sini kan ada 3 input. Nah, yang mana yang kita masukkan set point-nya. Nah, di sini set point di sini akan masuk ke blok sum. Blok sum dijumlahkan dulu ya, teman, dengan error. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau cari speed atau speed, pakainya variabel speed. Kalau misalkan teman-teman mau nyarinya posisi, itu pakainya encoder ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau nyari speed yang di sini diumpan balikan dengan sini ya, teman-teman, PID-nya. Nah, di sini yang Y-nya itu dibuka dengan speed. Nah, start atau stop-nya kita pakai yang namanya slider switch. Begini. Nah, teman-teman, di sini kalau misalkan teman-teman mau caranya, teman-teman setting dulu PID auto tunernya, closed loop PID auto tunernya. Nah, di sini teman-teman klik 2 kali bloknya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa tipenya diganti jadi PID. Nah, yang mana kalau misalkan nanti tipenya jadi PID, nanti teman-teman di PID gains yang keluaran ini nanti teman-teman akan mendapatkan nilai P, I, dan D-nya, teman-teman, berapa. Jadi dapat gitu konstantanya berapa. Nah, kan ini auto tuning ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kontrol sample time-nya itu 0,1 aja, teman-teman. Di sini udah get margin. Nah, tuning goals-nya atau goals-nya itu target bandwidth-nya 2 per second ya, radian per second. Lalu target pass margins-nya itu 60 degree atau 60 derajat ya, teman-teman. Nah, lalu di sini di eksperimennya, di sini yang penting ya, teman. Nah, di sini udah aku jelasin sebelumnya ada 3 metode, Sinestream, Supervision, dan PRBS. Yang udah aku jelasin itu apa? Coba teman-teman kalau kurang paham videonya diulang dulu. Nah, lalu ada point tipenya. Nah, di sini aku udah jelasin juga. Kalau misalkan point tipe, kalau misalkan teman-teman mau nyari kecepatan, itu pakainya integrating, teman-teman, speed integrating. Kalau misalkan teman-teman mau nyarinya posisi, nah di sini variabelnya juga diubah dulu encoder. Nah, point tipenya itu pakai yang stable. Itu kenapa? Ya, udah aku jelasin juga sebelumnya. Coba teman-teman tonton lagi gitu. Nah, lalu di sini
signal amplitude-nya itu 200 teman-teman. Nah seperti ini. Kalau misalkan udah, teman-teman bisa oke aja sih. Udah di sini sekiranya udah sama, teman-teman udah oke. Nah sekarang udah oke, teman-teman langsung pencet run aja teman-teman. Sini. Nah sini agak lama ya teman-teman. 1 2 3 oke good. Nah, oke teman-teman. Jadi setelah kita tadi kan yang mengontrol dengan kecepatan, jadi sekarang kita ingin mengontrol dengan posisi teman-teman. Nah, di sini kalian klik 2 kali di PID tunernya, dan maka akan muncul beberapa parameter di sini. PID tunernya. Nah, di sini teman-teman disamarin kayak sebelumnya gitu kan. Nah, di sini disamain di script time-nya 0,1. Di sini press right, targetnya 20 kayak tadi. Nah, cuman dibedain ya. Yang di tuning goalsnya ini di posisinya 2. Nah, target price marginnya itu 60 degree. Nah, lalu di eksperimen teman-teman di sini bisa dilihat. Nah, di sini kan eksperimen berupa mode nih. Nah, di sini kita ganti line tipenya. Kita ganti ke stable teman-teman. Nah, oke, langsung ganti teman-teman ke position. Nah, yang mana di sini coba kita diubah dulu. Nah, di sini di komposisinya. Nah, kalau sepi main sama gua. Atas bawah cantik. Jadi pada pengujian ini dilakukan auto tuning PID pada sistem kontrol posisi menggunakan metode Sinestream. Mode Sinestream ini bekerja dengan memberikan sinyal eksitasi berupa gelombang sinus ke sistem secara periodik. Nah, di sini untuk posisinya ya teman-teman. Nah, di sini terlihat gelombang dia akan membentuk gelombang sinus yang besar ini teman-teman. Dia membentuk sinus yang besar. Nah, di sini jangan lupa constant value. Ya, yang di sini kita onin dulu teman-teman biar PID auto tunernya itu menyala. Nah, di sini sekilas ini aku bahas lagi. Yang biru itu motornya, grafik motor, dan yang kuning ini grafik set point-nya teman-teman, set point dari posisinya. Nah, dapat dilihat teman-teman di sini aku mulai grafiknya itu mulai sinus seperti itu ya teman-teman. Nah, dilihat pada grafik dapat dilihat pada bahwa respon posisi motor mengikuti pola gelombang sinus yang diberikan. Jadi amplitude respon terlihat cukup besar di awal proses tuning, dan kemudian sistem mulai menyesuaikan diri terhadap sinyal referensinya teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, nah di sini nih, nah di sini kan proses awalnya tuning ini terlihat cukup besar ya teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, respon sistem menjadi lebih terkontrol dan stabil. Nah, di sini menandakan bahwa proses identifikasi karakteristik sistem berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan hasil auto tuning menggunakan metode Sinestream diperoleh parameter PID untuk kontrol posisi yaitu sebesar konstanta proporsionalnya sebesar 0,7741, konstanta integral sebesar 0,1681, dan konstanta derivatifnya yaitu 0. Nah, yang mana jadi aku sedikit kesimpulin bahwa metode Sinestream ini menghasilkan respon yang relatif halus dan stabil, namun membutuhkan waktu tuning yang lumayan lama karena eksitasi dilakukan secara bertahap. Mulai. Nah, kita lanjut. Mulai hilal. Udah tipis. Nanti Syarif download buka TikTok. Ini pencet itu langsung stop ya. Oke. Enggak jangan. Teman-teman, jadi pada nanti pencet ini sama itu langsung stop ya. Kita akan melakukan auto tuning PID sistem kontrol posisi menggunakan metode superposition, karena kan sebelumnya itu Sinestream ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai superposition. Nah, dapat dilihat di sini videonya sedikit aku cepetin teman-teman agar teman-teman bisa menganalisisnya dengan mudah tanpa menunggu waktu yang lama, karena
tuningnya ini memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Di sini sambil jelasin. Jadi metode superposition ini bekerja dengan memberikan beberapa sinyal eksitasi kecil secara bersamaan ke dalam sistem closed loop, sehingga respon posisi motor dapat dianalisis secara menyeluruh. Nah, di sini pada grafik di sini dapat dilihat bahwa respon posisi motor mengalami osilasi yang cukup cepat dan amplitude yang relatif besar di sekitar nilai referensi, teman-teman. Nah, osilasi ini terjadi karena sistem masih berada pada tahap identifikasi karakteristik plan. Nah, sama dengan autotuning metode-metode lain. Jadi osilasi yang terjadi ini karena sistem masih berada pada tahap identifikasi karakteristik plannya, sehingga parameter PID belum bekerja secara optimal. Nah, di sini memakan waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi nilai referensinya, teman-teman. Di sini cukup memakan waktu lama, yaitu sebesar 4 sampai 5 menit, teman-teman. Sampai 5 menit. Makanya di sini aku agak cepetin biar teman-teman dapat langsung mengetahui secara karakteristik gelombang itu seperti apa untuk superposition seperti itu. Di sini nanti lama-kelamaan grafik yang biru yaitu merupakan motor yang menambahkan motornya, dan yang kuning ini set point-nya. Nah, seiring berjalannya waktu proses autotuning ini, sistem mulai mengenali dinamika kontrol posisinya meskipun respon masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan hasil autotuning menggunakan metode superposition, diperolehlah parameter PID untuk kontrol posisi, yaitu konstanta proporsionalnya 0, konstanta integralnya 1,297, konstanta derivatifnya 0,0149. Sangat tidak stabil, yaitu naik turun. Nah, jadi metode superposition menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan posisi, namun cenderung menimbulkan osilasi yang lebih besar, sehingga memerlukan perendaman yang kuat dari parameter derivatifnya. Di sini pakai 100, teman. Nah, oke, lanjut. Ada pengujian selanjutnya dilakukan autotuning PID pada sistem kontrol posisi menggunakan metode PRBS. Nah, yang mana metode PRBS ini bekerja memberikan sinyal eksitasi berupa perubahan bertahap secara yang bersifat acak struktur, sehingga respon posisi sistemnya dapat diamati secara lebih halus. Nah, di sini coba kiparan aja. Nah, di sini kan dia seperti gambarnya kotak-kotak seperti ini ya, teman-teman, karena nilainya itu PRBS itu kan nilainya itu pakai bit biner, teman-teman. Nah, bit biner itu kan nilainya 0101. Nah, makanya ini cenderung dia sinyalnya lebih ke kotak-kotak ya. Kotak, namun dia fluktuatif yang lumayan cepat. Nah, di sini pada respon awal, posisi awal, tuningnya masih mengalami ketidakstabilan, teman-teman. Namun secara bertahap sistem menunjukkan kecenderungan menuju kondisi yang lebih stabil. Nah, di sini dia mulai naik terus ya, teman-teman, grafiknya. Nah, di sini coba kita stop aja. Nah, kalau misalkan dilihat di sini amplitudo respon posisi pada awal tuning masih mengalami ketidakstabilan, namun secara bertahap sistem menunjukkan kecenderungan menuju kondisi yang lebih stabil. Nah, pada bagian akhir grafik terlihat adanya peningkatan posisi yang signifikan yang menunjukkan pengaruh aksi integral selama proses autotuning berlangsung. Nah, berdasarkan hasil autotuning menggunakan metode PBRS, diperolehlah parameter PID untuk kontrol posisi, yaitu konstanta P sebesar 0,7758 dan konstanta integral sebesar 0,2209 dan konstanta derivatif sebesar 0. Nah, di sini metode PBRS menghasilkan respon posisi yang lebih halus dan stabil, namun membutuhkan waktu penyesuaian yang lebih lama dibanding metode superposition. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Pada pengujian pertama, ini adalah autotuning kontrol kecepatan menggunakan metode sinistrim. Nah, di sini pada metode ini
sistem diberikan sinyal eksitasi berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi tertentu, teman-teman. Nah, Nanti ini pencet, itu langsung stop ya. Metode sinestream ini memakan waktu yang lumayan cukup lama, teman-teman, di sekitar 4 sampai 5 menit. Dalam mengontrol kecepatan ya, teman-teman. Di sini mengontrol kecepatan dengan integrating. Nah, yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, di sini videonya aku cepetin 3 kali lipat, teman-teman, biar teman-teman bisa menganalisis gitu atau bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini motornya itu tergantung dengan grafik biru yang di sini, teman-teman, yang ada di garis biru. Garis biru ini merupakan arah putaran motornya atau melambangkan motornya, sedangkan yang grafik yang kuning ini merupakan nilai set pointnya. Nah, jadi udah siapin. Grafik biru ini nanti akan menyamakan atau mendekati nilai set point yang kita inginkan atau garis kuning ini. Nah, dengan metode sinestream, yang mana metode sinestream ini memberikan sinyal sinus dengan frekuensi tertentu. Nah, di sini sudah agak terlihat gelombang sinusnya ya, teman-teman. Nah, di sini motornya sudah mulai naik turun. Nah, di sini artinya sudah mau stabil, teman-teman. Nah, dia akan stabil di sini. Nah, pada grafik. Nah, di sini coba kita stop, lalu kita perluas. Nah, di sini pada penguji jadi pada grafik ini terlihat respon kecepatan mengikuti pola sinus secara periodik dengan amplitudo yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan sistem respon eksitasi secara halus dan tidak agresif. Berdasarkan hasil auto tuning diperoleh konstanta proporsionalnya 0, konstanta integralnya 0,8155 dan konstanta derivatif 0,007849. Nah, metode sinestream ini menghasilkan respon yang stabil, namun proses tuning membutuhkan waktu lebih lama karena eksitasi dilakukan secara bertahap. Coba tanya Kak. Tadi tuh Haikal tuh kenapa? Ternyata kamu gak itu. bener anjing dia Nah, nggak tahu. baik teman-teman. Jadi kita lanjut ke pengujian yang kedua, yaitu menggunakan metode superposition. Di sini kita masih sama ya, teman-teman. Jadi kita mencari kecepatan dengan integrating. Nah, jadi pada metode ini menggunakan sistem dieksitasi menggunakan kombinasi beberapa sinyal secara bersamaan. Nah, di sini dapat dilihat ini berbeda dengan metode sinestream yang tadi. Dia gelombangnya tidak sinus. Di sini secara acak banget ya, teman-teman. Di sini dapat dilihat grafiknya seperti ini, teman-teman. Nah, dari grafik yang terlihat respon kecepatan yang memiliki variasi amplitudo yang lebih besar dibanding sinestream yang tadi, teman-teman. Dia bisa sampai 800 atau minus 600 sampai dengan dia hampir 1000 ya, atau plus 800 ya, minus 600 sampai dengan 800. Emang liriknya kayak Nah, rumahmu di mana? Aku mau kesana. Di sini juga menandakan sistem merespon beberapa frekuensi sekaligus, teman-teman. Di sini beda dengan sinestream yang tadi. Yang kayak gini nggak tahu tapi yang gini tahu. Nah, di sini juga sebenarnya superposition ini memakan waktu yang relatif lebih cepat ya, teman-teman, dibanding sinestream. Di sini dia bisa sampai 2 sampai 3 menit, sedangkan yang sinestream itu bisa lebih lama, teman-teman. Nah, di sini Ya udah izin aja, izin. Nah, tapi di sini kekurangannya, responnya ini yang dihasilkan ini lebih fluktuatif, teman-teman. Lebih Izin. fluktuatif. Rumahmu di mana? Nah, sini dapat dilihat Kita nggak jadi bilang. dia naik turun ya, dia fluktuatif. Nah, motornya juga dia akan menyesuaikan, teman-teman. Nah, di sini ini sama dengan yang tadi, yang grafik biru ini merupakan grafik kontrol motornya, sedangkan yang kuning ini merupakan set point yang saya inginkan atau yang kita inginkan. Nah, di sini nilainya nanti yang grafik biru akan mendekati grafik yang warna kuning di sini, teman-teman, garis kuning. Namun di sini masih tidak stabil. Tandanya dia mau stabil itu nanti grafik yang biru fluktuatifnya itu semakin cepat, teman-teman.
nanti dia akan lama-lama mendekati nilai set point yang diinginkan, seperti itu. Nah di sini dapat dilihat di sini dia sudah garis lurus di sini, artinya dia sudah mulai stabil. Dari sini dapat bisa kita lihat. Nah, dapat bisa kita lihat di sini teman-teman, hasil auto tuningnya menghasilkan parameter PID itu konstanta P sebesar 1,258, konstanta I sebesar 0,2831 dan konstanta D sebesar 0. Dengan kesimpulan, metode superposition mampu mempercepat proses identifikasi sistem namun merespon yang dihasilkan lebih fluktuatif. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke metode pengujian yang terakhir, yaitu auto tuning kontrol kecepatan menggunakan metode PRBS atau pseudo random binary sequence. Nah, pada metode ini sistem diberikan sinyal input acak biner yang berupa secara cepat untuk mengeksitasi sistem secara menyeluruh, teman-teman. Nah, di sini jadi di sini juga sama seperti sebelumnya. Di sini aku cepetin teman-teman videonya yang di grafik karena lumayan memakan waktu yang cukup lama dan untuk mempersingkat videonya juga. Namun tidak menutup kemungkinan buat kita menganalisis bagaimana grafiknya, karena di sini grafiknya juga justru malah lebih mudah untuk kita pelajari. Nah, di sini grafiknya dia fluktuatif seperti superposition, namun dia di angka yang konstan. Misalkan dia di positif, dia akan di positif terus, seperti itu, teman. Namun di sini kecepatannya itu masih fluktuatif, naik turun. Nah, sedangkan kalau yang superposition itu kan dia bisa ke positif, bisa ke negatif. Nah, sedangkan di sini yang PRBS itu dia cenderung ke nilai positif, namun masih fluktuatif, teman. Di sini lagi-lagi aku jelasin, yang grafik biru ini merupakan kontrol motornya, dan yang kuning ini merupakan set point yang kita inginkan. Nah, di sini dia agak mulai stabil di sini ya. Nah, di sini dia stabil di sini, teman-teman. Nah, dapat dilihat hal ini menunjukkan PRBS yang sangat efektif dalam mengidentifikasi karakteristik dinamis sistem dalam waktu yang singkat. Parameter PID yang diperoleh dari auto tuning PRBS adalah, nah di sini didapatlah konstanta proporsional sebesar 0, konstanta integral 0,8506 dan konstanta derivatif 0,008577. PRBS ini menghasilkan proses yang tuning yang paling cepat namun dengan respon sistem yang paling agresif, teman-teman. Oke, jadi itu merupakan kontrol untuk yang kecepatan ya, teman-teman, integrating dengan 3 metode, yaitu Sinestream, superposition, dan PRBS. Kita lanjut ke kontrol PID dengan position dengan 3 metode yang tadi. Nah, di situ oke, langsung aja. Ini nanti ini pencet itu langsung stop ya. Jangan. Dari hasil pengujian auto tuning semua metode dan kontrol PID dari kecepatan dan posisi, ini dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pemilihan metode dapat disesuaikan dengan kebutuhan performa sistem. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.